Arus mudik lebaran tahun ini pun menjadi klaster baru penularan COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Raihana, pada Sabtu siang saat berada di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Selama arus mudik dan arus balik lebaran, tercatat ada 338 pemudik yang dinyatakan positif COVID-19. Mereka terjaring di operasi pemeriksaan kesehatan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan saat akan menyeberang ke Pulau Jawa. Pemudik yang tertular COVID-19 itu kemudian dikarantina di Rusunawa Kalianda dan Rumah Sakit Bandar Negara Husada, Lampung Selatan untuk diobati. Sampai dengan saat ini yang positif sudah ada 338 ya, dari 7 pos penyekatan arus balik ini ya. Nah, swab antigen yang sudah digunakan sejumlah 37.931 ini untuk pos penyekatan yang ada 7 pos penyekatan ya. Jadi semua yang positif sudah dilakukan isolasi dan keluarganya yang negatif yang kita sebut dengan kontak erat sudah dikarantina. Sementara itu, dari pantauan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Minggu siang, jumlah pemudik arus balik sudah sepi. Meski demikian, masih ada beberapa calon penumpang kapal Roro yang tidak membawa surat rapid test antigen sebagai syarat wajib mendapatkan tiket penyeberangan. Mereka yang tidak membawa surat rapid test antigen kemudian diwajibkan mengikuti rapid test antigen di posko checkpoint di lingkungan pelabuhan secara gratis. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta kepada tim Satgas COVID-19 di Lampung agar tetap memperketat memeriksa pemudik lebaran arus balik tujuan Pulau Jawa. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan saat berkunjung ke Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan pada Sabtu siang. Pengetatan pemeriksaan kesehatan pemudik tersebut untuk menekan angka penularan COVID-19 di Pulau Jawa dari klaster arus mudik lebaran. Calon penumpang kapal Roro dari Sumatera tujuan Jawa diwajibkan harus memiliki surat sehat dari COVID-19 berupa surat rapid test antigen. Jika ada yang tidak membawanya, calon penumpang kapal Roro diharuskan mengikuti rapid test antigen di posko checkpoint Pelabuhan Bakauheni. Dari data ASDP Bakauheni Lampung Selatan, 400.000 pemudik dari Pulau Jawa menyeberang ke Pulau Sumatera sebelum Lebaran lalu. Hingga Sabtu siang, jumlah pemudik yang sudah kembali ke Pulau Jawa baru 36%-nya saja. Karena ini mandatori dan Sumatera dan Jawa ada suatu perbedaan ya. Di Sumatera ini agak naik sedikit, di Jawa sudah lebih turun. Kami mohon kepada Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Sekda, Pak Bupati dan Bu Ira untuk jangan sampai ada yang lolos. Pada kunjungannya ini, Menteri Perhubungan juga mengatakan pengetatan pemeriksaan kesehatan pemudik arus balik 2021 akan berakhir pada hari ini. Mulai Selasa besok, calon penumpang kapal Roro dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pulau Jawa sudah tidak lagi diwajibkan membawa surat rapid test antigen. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Penularan COVID-19 di Lampung Utara masih mencemaskan. Pasca Lebaran, jumlah pasien virus mematikan ini terus bertambah di wilayah ini. Bahkan, tim Satgas COVID-19 setempat kini menetapkan 5 desa yang dinyatakan zona merah COVID-19. 5 desa zona merah itu yakni Kelurahan Kota Bumi, Kelapa Tujuh, Madukoro, Punggu Klabah, dan Sukamenanti. Penetapan desa sebagai zona merah tersebut karena terdapat lebih dari 5 pasien baru COVID-19 di setiap desanya.
Desa atau kelurahan yang masuk dalam kategori zona merah ada 5 desa atau kelurahan. Oh, seperti apa sih Bang yang menentukan zona merah? Menentukan zona merah untuk tingkat desa atau kelurahan, misalnya kalau ada 1 sampai 2 kasus di satu RT di dalam desa itu masuk zona kuning. Kemudian kalau ada 2 sampai 5 kasus masuk zona orange, dan di atas 5 kasus itu masuk zona merah. Dari data Satgas COVID-19 Lampung pada Minggu siang, jumlah pasien COVID-19 di Lampung Utara telah mencapai 1.503 orang. 1.200 pasien diantaranya telah sembuh dan selesai diisolasi. Dan angka kematian akibat COVID-19 sebanyak 48 orang. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Untuk mencegah penularan COVID-19 di Bandar Lampung dari klaster arus mudik, pemerintah kota setempat memperpanjang masa operasional posko penyekatan terhadap warga luar provinsi yang akan masuk Bandar Lampung sampai pekan depan. Berapa? 28 orang. Untuk waktu tepat berakhirnya masa penyekatan itu belum ditentukan, mengingat masih banyaknya pemudik dari Pulau Jawa yang berada di Sumatera. Hal ini dikatakan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyada pada Sabtu siang lalu. Untuk penumpang kendaraan pribadi dari luar Provinsi Lampung yang akan masuk Bandar Lampung diwajibkan membawa surat rapid test antigen. Jika tidak membawa surat itu, maka kendaraan tersebut akan diminta putar balik. Kita nggak berhenti penyekatan karena puncaknya kan masih lama ini kayaknya minggu depannya lagi masih, karena ternyata warga masyarakat ini pulangnya sekarang akhir harus baliknya. Untuk Bandar Lampung sampai kapan Bu? Ya? Untuk di Bandar Lampung sampai kapan? Sampai selesai mudik, karena mudik minggu lagi selesai mudik. Lalu kalau Dan kita masih siapin antigen juga di sana, antigen untuk pemeriksaan. Posko penyekatan terhadap warga dari luar provinsi yang akan masuk Bandar Lampung itu telah dimulai sejak 14 April lalu. Posko penyekatan didirikan di wilayah perbatasan pintu masuk Bandar Lampung, yakni Posko Raja Basa, Posko Lematang, Posko Sukarabe, Posko Kemiling, dan Posko Panjang. Selama penyekatan hingga Sabtu 22 Mei, petugas memberhentikan 15.448 kendaraan berplat luar Provinsi Lampung dan 444 kendaraan diantaranya diminta putar balik karena pengemudi dan penumpang di dalamnya tidak membawa surat rapid test antigen. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.